Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 25 Oktober 2022. Seperti biasa, malam ini kita akan update market IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi 24 Oktober 2022. Cukup banyak, terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk malam ini. Silakan apabila ada saham yang menarik lainnya, Bapak Ibu bisa langsung isi di kolom komentar F-Talk edisi ini ya, edisi 25 Oktober, saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Baiklah, kita langsung mulai saja agar durasi tidak terlalu panjang. Kita bahas terlebih dahulu IHSG. Hari ini IHSG sempat mengalami kenaikan di sesi pagi tadi, namun ya masih tertahan di 7.100 ya. Tadi sempat naik di 7.100, 7.108 ya, yang mana itu belum, ya sudah mencapai sedikit, hampir mencapai tapi belum tepat di target yang kami harapkan, yaitu di 7120 sampai dengan 7140. Menurut kami masih memungkinkan sampai dengan akhir minggu ini untuk mengarah ke 7.100, 7.140. Terjadi koreksi belakangan ini sangatlah wajar karena IHSG sudah mengalami kenaikan yang signifikan dari support gap target turun kita sebelumnya, yaitu di 6.750-an, sehingga ya koreksi ini koreksi yang wajar dan masih dalam proses pullback dan masih memungkinkan setidaknya mengalami lanjutan kenaikan di target kami, yaitu di 7.120, 7.140. Baik, kita langsung bahas saham saja supaya cepat dan durasinya singkat. Yang pertama, tolong analisa Cevin untuk trading sepertinya naik kencang. Apakah oke jika masuk di harga sekarang dan apakah harga masih tren naik? Terima kasih. Oke, ini Cevin ya. Cevin ini sudah naik cukup tinggi kalau kita lihat. Dari kenaikan yang saat ini sudah cukup signifikan ini, ya otomatis ya kita anggap saham ini sudah cukup berisiko untuk kita masuki ya. Kalau misalkan kita baru mau beli mungkin ya, jadi ini ya menurut saya sudah cukup tinggi, harus menunggu momentum koreksi dulu untuk entry, ataupun misalkan Anda baru mau entry atau sudah take profit, misalkan sudah jualan, misalkan Anda beli ini PTR juga tanggal 20 kemarin kalau tidak salah, kita juga trading di saham Cevin ini, beli di 300-an, 310. Ini sudah mencapai TP2 ya. Jadi kalau misalkan Anda mau buyback, kita akan coba cari targetnya berapa untuk koreksi kalau misalkan terjadi koreksi ya. Jadi ini ya, ini kita trading Cevin kemarin tanggal 20 September di harga 310, 312 ini. Targetnya 390 untuk TP2 dan sekarang ini 442, artinya sudah sangat jauh untuk sudah sangat tinggi artinya ya buat kami ya. Cevin ini ya tentu saja ada hubungannya dengan grup Penin ya. Nah, sekarang ini kita akan coba lihat berapakah target koreksi yang ideal, mungkin bisa dijadikan level tunggu ya, gitu ya. Nah, saat ini di 0,3 itu ada di 400 ya. Kebetulan di situ ada gap dan level psikologis 400. Sehingga sangat ya bisa dikatakan sangat memungkinkan untuk turun ke sana dulu ya. Itu potensi downside-nya sekitar 10%, so ya worth it untuk ditunggu. Sekalipun tidak turun ke sana ya udah cari yang saham yang baru mau naik aja. Seperti yang sudah kami sampaikan sering di F-Talk ini, bahwa ya sebaiknya memang fokus di saham-saham yang baru akan naik ya. Gitu. Kalau sudah naik seperti ini, resikonya tentu saja sudah besar. Meskipun bukan berarti saham yang sudah naik tinggi itu tidak bisa naik lagi loh ya. Ini pemahaman yang harus diluruskan. Saham yang naik bisa naik lebih tinggi, memang betul. Tetapi kebanyakan orang tidak mengerti, risikonya juga semakin besar, apalagi tidak disiplin. Nah, maka saran yang kami berikan adalah bijaklah, tunggulah setidaknya ada penurunan atau koreksi, karena seperti yang juga sudah sering kita sampaikan, tidak ada saham yang naik terus ataupun turun terus ya, pasti ada proses koreksinya gitu ya. Kalau saham downtrend koreksinya naik atau pullback, kalau saham uptrend ya koreksinya terjadi throwback gitu ya. Throwback di sini ya kita lihat di Cevin ini, sementara ini ada gap juga di 400
sampai dengan 390 lah gitu ya. Jadi bisa ditunggu di level tersebut mungkin, semoga dikasih, apalagi kalau misalkan bisa lebih ya itu bagus lagi, misalkan ya turun lagi 340 pun bisa. Maka ya untuk harga hari ini, untuk saat ini penutupan hari ini belum ya. Seperti itu. Tolong bahas SCMA, apakah mulai uptrend? Belum lama ini kita sudah bahas juga ya. SCMA ini apakah sudah uptrend? Kita coba lihat. Secara teknikal saat ini harga memang beberapa kali naik di atas 560, namun tren memang belum secara sempurna terkonfirmasi karena ini kita masih anggap konsolidasi ya. Ini masih kita anggap konsolidasi, ini konsolidasinya. Konsolidasi dengan support kuat ya, support kuatnya ini 3 kali pengujian. Sehingga ya ini cukup baik. Kapankah saham SCMA ini mulai uptrend? Apabila dia bisa keluar di konsolidasi ini atau naik di atas 264. Jadi saat ini kita belum bisa bilang saham ini layak untuk trend following, tapi untuk swing mungkin menarik karena ke resist konsolidasinya kita ambil di resist terdekatnya di 250 itu sekitar 11, dan resist konsolidasi berikutnya di 270 itu adalah 19%. Dengan downside ya cukup besar juga ya, 8%. Jadi untuk swing ya di area konsolidasi ini masih memungkinkan ya. Gitu. Oke, seperti itu. Jadi belum uptrend. Bahas saham SGR, seger ya. Oke, SGR saat ini sudah downtrend ya, sudah downtrend sejak Juli 2022 dan saat ini masih lanjutkan penurunan. Kemungkinan ini arahnya ke 0,7 ya, ke 0,7 karena sekarang ini sudah breakdown dari 0,6, yang mana 0,6 ini merupakan resist saat ini ya, dan maka dari itu ya mungkin SGR ini masih memungkinkan dia untuk ke 565 sampai dengan area ya 460-an. Masih penurunannya cukup stabil ini ya, jadi ya mungkin ini akan cukup lama gitu ya. Ya jadi kalau saya mungkin akan menunggu di harga 500 ke bawah ya gitu. Sementara ini seperti itu, sementara ini ya, sampai dengan penutupan hari ini memang seperti itu kondisinya. Oke, AALI apakah lanjut naik? Tolong dibahas. AALI saat ini masih tertahan ya di resist. Nih ya, AALI ini sahamnya downtrend ya saat ini, kondisi saat ini downtrend. Tentu saja di tren konsolidasi jangka panjang, ini konsolidasinya. Nah, dan relatif berada di support ya. Ini support yang saat ini sedang diuji. Kemudian untuk potensi targetnya pertama tentu saja 0,3 ya. 0,3 di sini ada di angka sekitar 9.900, harga saat ini di 8.400. Apakah masih berpotensi untuk lanjut naik? Menurut saya ini masih memungkinkan untuk menguji EMA 60 di 8.875 dan dapat berlanjut setidak-tidaknya ke angka 9.000-an ya, 9.900. Masih berpotensi sementara ini. Bahas saham BP dan SIDO. Kita ambil satu ya, BP. Oke. Oke, BP saat ini masih tertahan EMA 60 ya. Ini jelas ya EMA 60. Jadi saat ini kalau menurut saya untuk trade baiknya memang tunggu breakout di atas EMA 60 atau di atas 155 ke atas. Tutup di atasnya baru itu mungkin akan lebih menarik karena memang harga saat ini tertahan di EMA 60, dan untuk sementara ini BP juga mirip-mirip dengan SGR ya. Kalau dia tidak bisa balik di EMA 60, hati-hati gitu ya, karena di sini ada target turun 0,6 di 119 120. So ya kita ambil aman EMA 60 sebagai acuannya. Kalau EMA 60 sudah dilewati dan tutup di atasnya baru kita ikuti. Nah, kalau misalkan turun lagi di atas di bawah EMA 60, out ya. Seperti itu, exit. Sekarang ini lihat dulu aja. Minta tolong bahas BBKP setelah sukses jual aset yang kurang bagus. Kemudian untuk view buat simpan. View-nya buat simpen 3 bulanan bagaimana, terutama setelah Big Bang gerak. Jadi pengaruh dari penjualan aset yang kurang
baik atau kurang positif ini dampaknya tentu saja ke fundamentalnya. Namun kalau untuk menyimpan 3 bulan ini menurut saya itu lebih ke acuan teknikal dulu, karena 3 bulan itu dampak dari penjualan aset itu akan berdampak di laporan kinerja di atas 3 bulan gitu ya, atau pertumbuhan di kuartal yang sama ketika dia jual aset tentu saja. Nah, penjualan aset ini juga nanti akan berdampak pada performance dari fundamentalnya. Nah, fundamental di sini kan kita bicara investasi. Nah, kalau untuk 3 bulan ini kita anggap sebagai trend following. Apakah BBKP sudah uptrend atau belum? Nah, inilah pertanyaannya. Kalau belum ya mestinya saya akan menjawab ini belum layak, dan itu sudah pasti di konsultasi pun kalau ada yang mau hold 3 bulan ya sementara ini ya belum layak. Kenapa? Karena ini masih downtrend. Nah, kalau misalkan kita rekomendasikan ini untuk hold 3 bulan, kalau belum reversal sampai dengan 3 bulan kan bisa meeng ya. Jadi saya sarankan untuk hold saham ini ya harus ada konfirmasi dari reversal dulu ya. Pertama di atas EMA 60 atau ada pola-pola yang mengkonfirmasi terjadinya reversal. BBKP sendiri saat ini masih sekedar pullback saja. Ya. Kemudian untuk kinerja fundamentalnya saya lihat sedikit ya. Masih sangat buruk untuk saat ini. Saya belum tahu nanti akan ada perbaikan atau bagaimana. Kita harus lihat di atas kertas apakah sudah membaik atau belum. Kalau belum ada konfirmasi itu ya kita sifatnya adalah spekulatif tentu saja. Nah, saat ini ya opsi-opsi saham yang lain yang lebih menarik banyak masalahnya, tidak cuma BBKP saham itu gitu. Jadi sebagai advisor kami ya jelas akan mengarahkan ke saham-saham yang lebih menarik lainnya dibandingkan misalkan kita ada opsi BBKP. BBKP ini tidak akan jadi pilihan kami. Kenapa? Pertama downtrend, kedua fundamentalnya untuk invest ya. Untuk invest tentu saja ini tidak layak untuk saat ini. Ya. Seperti itu. Jadi kan kita invest itu cuma pilih mungkin untuk individual portfolio seperti yang sudah saya sering bahas, paling ya 4 saham, 6 saham ya. Maksimal 8 saham itu udah cukup pusing untuk memonitor. Jadi ya pilihlah yang terbaik lah. Ngapain ngambil saham-saham yang sebenarnya tidak layak. Itu buang-buang duit, buang-buang waktu, buang-buang energi untuk kita memonitor dan memantau pergerakan. Walaupun itu investasi, tetap kita akan melihat bagaimana performance-nya kan. Gak mungkin kita biarkan begitu saja. Apalagi sahamnya kondisinya masih dalam kondisi minus seperti BBKP ini. Jangan-jangan ada masalah gitu kan. Yang hold saham-saham yang posisinya positif aja banyak yang dalam tanda kutip rewel gitu ya, apalagi saham yang model seperti kinerja seperti ini rugi terus seperti ini ya, sampai dengan kuartal 2 ini masih rugi, buat apa gitu ya. Sedangkan di luar sana masih banyak saham-saham yang sudah positif dan sahamnya belum naik ya gitu, belum uptrend ataupun belum yang lain ya. Jadi seperti itu kalau kita perspektif kita. Pertama kalau kita mau trend following ya dipastikan trennya sudah memang uptrend, sudah terjadi reversal. Kalau Anda mau invest ya make sure dalam posisi layak invest ya. Kita anggap bertumbuh itu juga layak, kita bisa jadi pertimbangan pertumbuhannya itu. Kemudian sudah positif dari sisi operasional ataupun bottom line-nya. Ya, kemudian faktor-faktor lain seperti ya kita anggap sekarang ini dinamika di global, banyak resesi dan sebagainya ya, kita tidak salah kita memilih saham-saham yang dalam tanda kutip defensif, yang memiliki fundamental yang bisa dikatakan relatif aman untuk di hold gitu ya. Nah, kalau posisinya masih negatif seperti BBKP ini ya ketar-ketir juga kalau saya yang megang ya, tapi nggak tahu di luar sana kalau ada yang beli dan hold dan tenang-tenang saja ya. Berbeda dengan kami, kalau kami akan mengacu pada fundamentalnya tentu saja. Sebagai advisor kita dituntut untuk selalu mengacu pada data ya, harus menilai secara objektif ini layak seperti ini dan tidak layak seperti itu ya. Jadi menurut saya BBKP ini belum ya sementara ini, secara teknikal pun belum, fundamentalnya juga belum. Mohon review baca Pak, masih bisa entry dengan target ke 200, strategi jangka pendek ya, untuk swing berarti ya, jangka pendek. Oke. Baca saat ini masih bisa sepertinya, ini baru stock split. Tadi pagi ada yang konsultasi saya baca. Jadi ini ya namanya pergerakan artificial seperti ini setelah stock split, dividen, kemudian rakisu dan sebagainya itu memang cenderung kita akan hindari. Kenapa? Karena harganya akan bergerak tidak sesuai dengan kondisinya. Tapi untuk teknikal saat ini baca ini masih bergerak naik ya, sementara ini selama dia tidak turun
katakanlah masih di atas 130-an, itu masih on track menuju 200 ya, sesuai dengan pembahasan terakhir. Tapi ini mohon maaf ya, ini masih cukup agresif saham ini dengan volume yang bisa dikatakan kadang ada kadang nggak ada. Ini harus hati-hati juga. Saya sarankan harus full time ini saham ya. Gitu. Kalau tidak full time ya aplikasi trading atau platform trading Anda harus akomodasi exit secara otomatis, karena kalau tidak secara otomatis takutnya seperti ini ya. Nah, tiba-tiba hilang, gak ada bid, turun. Nah, ini repot. Dan ini case yang sering saya alami ketika dapat konsultasi dari member baru, beli saham yang sudah naik tinggi, kemudian tiba-tiba lotnya hilang, bidnya hilang. Jadi ya sekarang apalagi ARB-nya masih 6%, nah makin repot lagi untuk jualan gitu ya. So ya memang potensi naik, tapi kalau Anda tidak bisa mengikutinya sebaiknya ya janganlah ya. Ini saham ini masih secara teknikal naik, tapi saya sarankan untuk full time dulu. Karena ya takutnya nanti Yev bilang ini masih bisa naik tapi tiba-tiba jatuh dan ARB berturut-turut. Nah, kita bisa nggak enak gitu ya. Oke, seperti itu untuk baca. Nah, tolong bahas Medco kemarin buy di 1030. Apakah masih bisa nambah atau di TP saja? Ini mengacu pada trading plan yang kami share secara gratis, rekomendasi gratis di TradingView kami. Jadi di TradingView itu kami share trading plan gratis, rekomendasi gratis, dan juga warning. Ini ya, hari ini kita share tentang Bukalapak. Beberapa minggu yang lalu SMDR ya. Ada beberapa juga, ada Cleo ya yang sudah mengalami kenaikan signifikan. Nah, Medco ini mengacu pada trading plan ini sudah mengalami kenaikan ke TP1 ya. Artinya kalau mengacu pada trading plan ini ya Anda sudah harusnya bijaknya adalah take profit dulu setidaknya sebagian. Untuk nambah tentu saja sudah tidak mungkin kan kita merekomendasikan buy atau menambah posisi di TP kita. Artinya Anda membeli barang-barang kita gitu kan, nggak mungkin. So kalau Anda mau nambah, kalau misalkan dikasih Medco ini turun di 1040, di support-support terdekat di 1020, 1030 itu bisa. Karena Medco ini masih mengarah ke TP2 di 1350 dan TP2 kita di PTR, karena kita juga beli di 11 Oktober kemarin di 970, TP kita di PTR TP2 ya, itu di 1150. Jadi untuk secara teknikal menurut saya Medco masih mengarah ke atas 1100 ya. Nah, ini bahkan ke 1350. Jadi bijaknya adalah take profit sebagian dan hold dengan menaikkan proteksi. Proteksi Anda bisa naikkan ke 1000 ya saat ini ya. Seperti itu. Oke. BBYB. Oke, TA ya. Berarti teknikalnya aja BBYB. Bank Yuda Bakti atau Bank Neo Commerce nama barunya. Saat ini pullback juga, hari ini rejection dari 560. Jadi sementara ini rejection dengan volume yang cukup signifikan. Kalau kita lihat di sini di H4 volume jualnya cukup tinggi ketika naik di 1060. Jadi 560 ini memang jadi patokan untuk price maker untuk sell on strength ya. So ya saham ini masih downtrend sementara ini, jadi sudah mencapai target pullbacknya secara teknikal. Ya ini saham ini ya untuk entry lagi ya harus nunggu reversal aja atau tunggu turun lanjut ya gitu. Ini tepat di trend line sehingga relatif dekat dengan resist, jadi risikonya ya tentu saja sudah besar dan upside-nya juga kita asumsikan belum breakout atau belum reversal, jadi ya belum. Nah bagusnya bagaimana kalau kita mau entry, tunggulah reversal satu, kedua kalau ternyata tidak reversal tunggulah di support lagi. Itu dua opsi itu. Ya, syarat-syarat itu tidak terpenuhi, ya udah yang lain dulu. Oke, seperti itu untuk BBYB. Selamat malam, mau tanya saham CAK apakah masih ada harapan buat naik ke 300-an buat sekitar 1 bulan ke depan. Ya, selama masih uptrend, nggak cuma 300 ya. Masih bisa naik lebih tinggi juga. Kemarin kita sudah pernah bahas targetnya 300, setelah tercapai ini 300 kita bahas di edisi berapa, Bapak Ibu bisa cari di Telegram kami GF Advisor, ketik kode CA. Nah, nanti akan keluar. Kita bahas terakhir di edisi 20 Oktober. 20 Oktober ini ya. Kemudian setelah mencapai 300 ini, kita pasang target 306. Sempat naik lebih tinggi dari itu 336. Sangatlah wajar orang mengantri jual di sana karena itu adalah target kami ya. Terus kemudian turun. Apakah masih bisa ke sana lagi? Menurut saya
ya proses kalian saham super agresif memungkinkan untuk kesana lagi, paling tidak ke 300 ya gitu. Oke. Begitu untuk Yev Talk malam ini. Terima kasih sekali untuk Bapak Ibu yang sudah berkontribusi dengan memberikan ide saham yang menarik untuk dibahas di Yev Talk malam ini. Silahkan isi lagi di kolom komentar saham apa yang menarik dibahas di Yev Talk selanjutnya ya, dilengkapi dengan alasan kenapa saham tersebut Anda pilih. Untuk trading, untuk invest, hanya untuk tanya analisa ataupun sebagainya silahkan ya. Dan terima kasih sekali yang Bapak Ibu yang sudah mendukung kami dengan klik like, dengan share video ini, dan juga yang baru-baru nonton mungkin belum subscribe, silahkan subscribe channel Yev Talk ya, Yev Advisor, untuk mendapatkan update informasi di Yev Talk selanjutnya ya. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian Yev Talk malam ini. Semoga berguna, semoga bermanfaat, semoga Bapak Ibu semua bisa beruntung dari informasi yang kami sampaikan di Yev Talk malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.